Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Dalam satu hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu mengatakan yang artinya hari ini adalah penghulu dari segala hari dan hari raya bagi umat Islam. Dalam satu hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu dalam hadis itu Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya khutbah Jumat ini adalah pengganti daripada 2 rakaat sembahyang zuhur. Al-khutbata fiha makana raka'ataini min az-zuhur. Apabila hadir telah menaiki mimbar dan memulai khutbahnya, jangan sampai kata lagi. Walaupun hanya satu kata diamlah, maka sia-sia. Maka daripada itu, diam, wastami'u, dengarkanlah, wa ati'u, ikutilah dan patuhilah apa yang disampaikan. Diamlah, wastami'u, dengarkanlah, wa ati'u, patuhilah dan ikutilah. Wastami'u wa ati'u rahimakumullah wa akunturhamun. Semoga rahmat Allah selalu mengalir. Amin. Amin. Allah mengembalikan kedua keturunan manusia kepada 2 orang yang moyang, yaitu Adam dan Hawa. Karena Allah yang menjadikan tempat bertemu yang
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengetahui. Pengertian yang kita peroleh dari ayat tersebut di atas ialah bahwa segala bangsa yang tersebar di seluruh dunia adalah dari keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, bahasa, dan tempat berbeda bukanlah halangan untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan. Dengan menyadari pengertian ini, maka nyatalah bahwa pertikaian dan perpecahan adalah akan menjerumuskan kita ke tempat kerusakan dan kehancuran. Yang dengan kata lain dapat disebut mensia-nyiakan amanah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan wa ba'atha Allahu nabiyya mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Manusia adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Dari ayat tersebut kita memperoleh pengertian bahwa manusia di dunia ini hakikatnya adalah semua teman bertindak yang berbeda, menyebabkan tubuhnya agak berbeda, perangai dan cara yang berbeda tidak mustahil terjadi benturan-benturan, pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Hal inilah merupakan salah satu sebab diangkatnya para utusan Allah. Dengan membawa kitab Allah, para nabi dan rasul melaksanakan tugas mengajak dan mengingatkan kembali manusia untuk kembali kepada kesatuan dan persatuan serta perintah dari perpecahan. Ajaran persatuan jelas tercermin dalam firman Allah, wa aqsimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada dalil agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran ayat 9. Di ayat lain dijelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa bersatu di dalam agama serta menjauhkan diri dari perpecahan adalah benar-benar orang yang mendapat petunjuk Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Yang artinya, barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah berpetunjuk pada jalan yang lurus. Quran surat Al-Imran ayat 1. Dua ayat di atas telah menunjukkan ayat yang lurus agar manusia senantiasa bersatu dalam langkah dan jejaknya untuk mewujudkan kemakmuran berdasarkan keadilan, perdamaian dan saling hormat menghormati serta persatuannya penuh ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan-keterangan di atas semakin jelaslah manfaat penggunaan ukhuwah Islamiyah, manfaat persatuan untuk mewujudkan satu kesatuan dan persatuan yang dimulai dari tingkat keluarga, kampung, yang akhirnya sampai ke tingkat umat secara keseluruhan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, manusia dunia ini tidak bisa hidup berdiri sendiri, tetapi seluruh yang menunjang. Oleh karena itu, hindarilah rasa dan sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Apabila manusia telah dihinggapi oleh rasa ingin hidup sendiri, rasa ingin untung sendiri, maka hilanglah sifat keutamaan manusia, maka hilanglah sifat kebagusan manusia, dan tumbuhlah dengan suburnya kerusakan dan berkembang dalam dirinya, sehingga membuat manusia terjebak dalam ruang lingkup yang sempit. Dan apabila telah demikian, maka dia tidak dapat lagi melihat orang lain kecuali hanya dirinya sendiri.
Islam memberantas semua-semuanya hanya mementingkan dirinya sendiri. Islam menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah dan mengerjakan manusia bahwa kehidupan ini bukan hanya untuk diri sendiri saja. Dan sungguh kita ulangi sekali lagi bahwa manusia itu tidak dapat hidup berdiri sendiri, melainkan harus punya penunjang oleh orang itu. Kita harus mengetahui bahwa tajam di sana banyak manusia semacam kita. Apabila seseorang menuntut haknya yang menjadi kewajiban mereka dan menuntut kepentingannya yang ada pula pada mereka, hendaklah ia memberikan pula hak dan kepentingan mereka yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, supaya hidup sendiri dan sifat egoisme dapat hilang dari watak manusia dan tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tarohina fi tarohihi wa tawassihi wa ta'atuhi kama saling jasadi tidak kata hukum kata lalu sahil jasadi sahari wal umma ya. Kamu akan melihat orang-orang beriman dalam saling sayang menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi, berikan satu apabila satu anggota sakit, maka sertailah bagian anggota yang lain ikut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur dan badan panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah kepada indahnya ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang. Berbahagialah kaum muslimin yang senantiasa hidup diikuti suasana kasih sayang. Marilah kita tengok keadaan kita sendiri. Sudahkah kita melaksanakan anjuran mulia itu? Sejauh manakah pengaruh iman dan takwa kita terhadap perjalanan hidup sehari-hari? Dengan membuka kembali lembaran-lembaran kehidupan masa lalu, kita akan memperoleh perbandingan perhitungan antara negatif dan positif. Selanjutnya, kita berkewajiban memperbaiki yang negatif serta dan semua kewajiban yang kita lakukan. Kita hendaknya selalu berbuat, berlaku dan berperan sebagai hamba Allah yang baik. Berbuat baik dalam arti luas dan bersatu nilai-nilai rohaniah dan lahiriah. Nilai rohaniah yakni nilai iman dan akhidah segala bentuk yang bersifat ubudiyah atau penghambaan diri kepada Maha Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai lahiriah yaitu segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama hamba Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga sampai kepada masyarakat lingkungan bahkan negara. Setidaknya kita harus baik dalam muasyarah ma'al khalqi dan muasyarah ma'al khaliqin. Pengertiannya adalah tidak benar seseorang yang baik ibadahnya tetapi perbuatannya merugikan masyarakat sebaliknya. Tidak benar orang yang baik di mata masyarakat tetapi ibadahnya sembarangan. Bahkan apabila kita renungkan secara sadar, maka kita berkesimpulan bahwa seorang yang ibadahnya tidak baik sudah pasti dia pun akan berbuat baik terhadap masyarakat. Sebab iman dan takwa yang benar akan membuahkan penghambaan yang ikhlas kepada Allah. Dari penghambaan yang ikhlas akan terpancar akhlak luhur serta perangai yang terpuji. Jelasnya, seorang yang selalu menjaga iman dan takwa hidupnya laksanakan hidup manusia yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat karena kemudahan, keelokan serta kebaikannya. Sifatnya halus, tutur katanya ramah, hatinya terbuka dengan kasih sayang. Perbuatannya banyak memberikan manfaat bagi sesamanya. Hal ini karena seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidaklah mengharapkan balas jasa ataupun upah, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nuslahu fiha hasana. Innallaha ghafurur syakur." Yang artinya, katakanlah, aku tidak meminta kepada sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan. Dan kebaikan yang
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengampuni. Al-Baqarah ayat 23. Ayat di atas merupakan penjelasan bahwa seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah senantiasa berusaha menciptakan suatu hidup yang sehat dalam kehidupan masyarakat di kalangan dan kasih sayang dalam persaudaraan. Kiranya tidak berlebihan apabila kami berkeyakinan manakala seluruh masyarakat telah dihiasi dengan jiwa persaudaraan dan penuh kasih sayang akan terwujudlah suatu keadaan masyarakat yang aman, damai dan bahagia, lahir maupun batin. Itu semua dapat diusahakan dengan terlebih dahulu memelihara iman serta meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan Syawal ini, marilah kita sama-sama saling bersilaturahmi, saling mengunjungi antar tetangga kita atau saudara-saudara kita, sehingga ukhuwah Islamnya yang ada dalam agama Islam ini selalu terwujud. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu huwal hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah an'ama 'alaina ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Salatu wa salamu ala nabiyyil mutanabbih 'ala ma'rifatihi wal anbiya. Amma ba'du. Wa ya Rasulullah, ittaqullah wa hafizu 'ala ta'atihi wa والجماعة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يغفركم ولذكر الله